Halo, kami dari kelompok 3 dengan anggota Agustri Chania Putri, Gatot Balat Darmokusumo, Nur Ikromatusi Siva, Febrianto, Naswa Aulia Rahma, Aisyah Azalia. Di sini kami akan menjelaskan tentang praktikum fluidisasi pada mata kuliah Mekanika Fluida. Ada tujuan dari praktikum ini ialah 1. Menentukan kurva karakteristik fluidisasi, yaitu kurva yang menggambarkan hubungan menentukan kurva karakteristik fluidisasi, yaitu kurva yang menggambarkan hubungan menentukan kurva karakteristik fluidisasi, yaitu kurva yang menggambarkan hubungan P dan Q2. Menentukan kecepatan fluidisasi minimum. 3. Mengetahui hidrodinamika unggun terfluidikan dalam sistem padat cair atau padat gas. Fluidisasi adalah proses di mana kumpulan partikel padat dikonversi dari sifatnya yang kaku ke sifat cair yang dinamis. Proses ini terjadi apabila suatu cairan atau gas dialirkan melalui suatu kumpulan partikel padat, misalnya pasir. Ketika difluidisasi, kumpulan partikel padat akan bersifat layaknya cairan. Seperti air dalam ember, partikel-partikel tersebut akan mengikuti bentuk wadah. Objek dengan densitas yang lebih rendah dari densitas partikel terfluidisasi akan mengapung di permukaan, dan objek dengan densitas lebih tinggi akan tenggelam ke dasar. Sifat seperti cairan ini menyebabkan partikel mampu dialirkan seperti cairan dan dialirkan melalui pipa, tidak melalui pemindahan mekanik lain, seperti conveyor belt. Fenomena-fenomena yang dapat terjadi pada proses fluidisasi antara lain. 1. Fenomena fixed bed yang terjadi ketika laju alir fluida kurang dari laju minimum yang dibutuhkan untuk proses awal fluidisasi. Pada kondisi ini partikel padatan tetap diam. 2. Fenomena minimum or incipient fluidization yang terjadi ketika laju alir fluida mencapai laju alir minimum yang dibutuhkan untuk proses fluidisasi. Pada kondisi ini partikel-partikel padat mulai terekspansi. 3. Fenomena smooth or homogeneously fluidization terjadi ketika kecepatan dan distribusi aliran fluida merata, densitas dan distribusi partikel dalam unggun sama atau homogen sehingga ekspansi pada setiap partikel padatan seragam. 4. Fenomena bubbling fluidization yang terjadi ketika gelembung-gelembung pada unggun terbentuk akibat densitas dan distribusi partikel tidak homogen. 5. Fenomena slugging fluidization yang terjadi ketika gelembung-gelembung besar yang mencapai lebar dari diameter kolom terbentuk pada partikel-partikel padat. Pada kondisi ini terjadi penerokan sehingga partikel-partikel padat seperti terangkat. 6. Fenomena channeling fluidization yang terjadi ketika dalam unggun partikel padatan terbentuk saluran-saluran seperti tabung vertikal. 7. Fenomena dispersive fluidization yang terjadi saat kecepatan alir fluida melampaui kecepatan maksimum aliran fluida. Pada fenomena ini sebagian partikel akan terbawa aliran fluida dan ekspansi mencapai nilai maksimum. Parameter-parameter di dalam peristiwa fluidisasi diantaranya densitas partikel dan bentuk partikel. Faktor koreksi tersebut dinyatakan dengan diameter partikel. Diameter partikel biasanya diukur berdasarkan analisa ayakan, ukuran mesh. Porositas unggun. Porositas unggun menyatakan fraksi kosong di dalam unggun yang secara matematika. Adapun alat yang digunakan dalam praktikum ini adalah 1. Gelas ukur 1 liter, berfungsi sebagai penampung air. 2. Penggaris, berfungsi untuk mengukur beda tekan. 3. Selang, untuk mengalirkan air ke gelas piala. 4. Stopwatch, berfungsi untuk menghitung waktu. 5. Satu set alat fluidisasi, berfungsi sebagai alat praktikum fluidisasi. 6. Ember, berfungsi sebagai penampung air. 7. Termometer, berfungsi untuk mengukur suhu air. 8. Piknometer, berfungsi untuk mengukur densitas air. 9. Neraca analitik, berfungsi untuk menimbang piknometer. Serta bahan yang digunakan adalah 1. Air, berfungsi sebagai fluida dalam unggun. 2. Partikel padat, berfungsi sebagai isian dalam unggun. Baiklah, siap menyelam ke dalam pengukuran laju aliran air seperti seorang ahli? Mari kita ikuti langkah demi langkah proses yang akan kamu gunakan di lab untuk mendapatkan hasil yang akurat. Pertama, saya mulai dengan mengisi tangki air sampai sekitar 3/4 penuh. Ini memberi saya cukup air untuk semua pengukuran saya, tanpa risiko tumpah. Setelah tangki siap, saya menyalakan pompa, saklar on-off sederhana, menyesuaikan katup bypass, mengatur kontrol aliran, memeriksa flow meter. Bagian ini adalah tentang mendapatkan aliran air yang tepat melalui sistem.
Anggap saja seperti menyetel instrumen, kamu ingin semuanya pas. Sekarang saatnya melihat manometer. Ini mengukur tekanan dalam sistem, detail penting. Saya membaca dan mencatat tekanan, melihat sejajar mata untuk menghindari kesalahan. Saya mengumpulkan air yang keluar selama jangka waktu tertentu. Saya mengukur volumenya dengan tepat, tidak ada tebak-tebakan. Sambil itu, saya mencatat berapa lama waktu yang dibutuhkan. Saya melakukan ini pada tekanan yang berbeda untuk melihat perubahan laju alir. Untuk akurasi, saya mengulangi seluruh proses 3 kali. Dengan begitu, saya tahu hasil saya bukan hanya kebetulan. Rekap, isi tangki, nyalakan pompa, sesuaikan katupmu, baca tekanan, ukur air dan waktu, ulangi, lakukan perlahan, tetap presisi. Kamu akan memiliki data yang kuat untuk dianalisis. Semoga berhasil di lab, saya tahu kamu bisa. Percobaan ini bertujuan mengamati perilaku unggun dengan fluida air mengalir ke atas dan mengetahui hubungan antara ketinggian unggun dengan pressure drop dan hubungan antara kecepatan superficial dengan pressure drop. Pada percobaan ini yang diukur ialah ketinggian unggun dan pressure drop, P dan P, dalam berbagai laju alir udara yang besarnya berbeda-beda. Ketinggian unggun yang diukur ialah ketinggian unggun rata-rata dalam kolom. Hal ini dikarenakan ketinggian unggun pada setiap titik, ketika unggun sudah terfluidisasi, pada kolom tidak selalu sama. Dengan demikian, ketinggian unggun yang diukur ialah ketinggian unggun rata-rata dalam kolom. Pada percobaan ini, pertama-tama mengalirkan fluida air dengan kecepatan minimum terlebih dahulu, kemudian dicatat hasil pressure drop, P, dan ketinggian bed. Setelah itu, pengukuran selanjutnya dilakukan dengan kecepatan minimum 2 kali, sedang hingga sedikit terfluidakan unggun, dan maksimum hingga unggun terfluidakan sempurna. Pengamatan dilakukan mulai dari kecepatan minimum kemudian dinaikkan dengan tujuan agar partikel yang tadinya rapat dan memiliki gaya kohesi partikel yang besar dapat saling berpisah karena laju alir yang besar akan memberikan gaya seret yang besar sehingga gaya kohesi partikel tersebut dapat dihilangkan. Selain itu, kecepatan yang digunakan dimulai dari kecepatan minimum karena ketika diberikan kecepatan maksimum, maka dapat dipastikan bahwa bed terfluidisasi. Dengan demikian, ketika sudah tidak terjadi fluidisasi lagi, pada kecepatan superficial maksimum, partikel unggun terfluidisasi, kemudian diukur pressure drop dan ketinggian unggunnya. Namun, pada kecepatan superficial rendah, unggun hanya diam, tidak terfluidisasi. Hal ini disebabkan karena gaya dorong udara jauh lebih kecil daripada gaya berat partikel unggun. Jika kecepatan superficial dinaikkan, maka pada suatu saat gaya seret fluida menyebabkan unggun mengembang dan menyebabkan tahanan terhadap aliran udara mengecil, sampai akhirnya gaya seret tersebut cukup untuk mendukung gaya berat partikel. Kesimpulannya, hubungan antara P dan V berbanding lurus, yaitu semakin tinggi beda tekanan maka nilai laju alir semakin besar. Adapun nilai kecepatan minimum fluidisasi diperoleh sebesar 11,64 kaki per detik. Hidrodinamika unggun terfluidikan dalam sistem padat cair adalah fluida yang digunakan yaitu cair, di mana zat cair ini akan memfluidikan zat padat agar mempunyai sifat seperti fluida.